Oke, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia, Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Sekali lagi semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami selalu bersyukur atas kebesaran kasih karunia-Mu. Terlebih Engkau telah rela mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Maka biarlah kami terus semakin setia, mau memahami seluruh kebenaran firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin kebangkitan. Sebuah pengajaran firman tentang bagaimana rencana Allah dan bagaimana kebangkitan orang-orang percaya dari kematian, sehingga pengharapan iman kita semakin teguh karena kita tahu kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup bersamanya di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Untuk itu, marilah kita persiapkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran kita. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Tuhan telah mempersiapkan bagi kita masa depan yang sangat indah di dalam rencananya. Dan bagaimana kita juga dapat mengetahui janji Tuhan akan mengaruniakan tubuh yang baru, yang bersifat surgawi kepada kita suatu hari kelak nanti. Nah, doktrin atau pengajaran dasar tentang kebangkitan adalah merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam kehidupan iman Kristen. Karena inilah pengharapan yang terbesar iman Kristen sejati ketika waktunya nanti tiba, tubuh kita yang fana ini akan diubahkan menjadi tubuh yang kekal dan menjadi serupa dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sejak dari dulu telah banyak pengajaran yang sesat muncul terkait dengan ajaran kebangkitan orang mati ini. Misalnya aliran saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus Kristus bangkit bukan dengan tubuh baru yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai roh saja. Dan orang-orang yang mati tanpa bergabung dengan keimanan saksi-saksi Yehova, kata mereka, akan musnah tanpa eksistensi selamanya, atau yang biasa disebut dengan ajaran anihilasionisme atau pelenyapan eksistensi. Namun, jauh sebelum itu, bahkan pada zaman Yesus ketika melayani di bumi ini 2000 tahun yang lalu, juga telah menghadapi golongan mazhab Saduki dalam tubuh agama Yahudi, sebuah kelompok sekte keagamaan waktu itu yang terang-terangan menentang ajaran Yesus tentang adanya kepastian kebangkitan orang mati. Artinya, jika Tuhan Yesus sebagai sumber pengetahuan akan kebenaran Allah yang tidak terbatas telah mengajarkan tentang adanya kebangkitan orang mati, maka sebetulnya hal itu sudah cukup menggugurkan semua pandangan manusia dan pandangan kesesatan yang lainnya yang menolak ajaran tentang adanya kepastian kebangkitan tubuh manusia dari antara orang mati. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, kita sangat dapat mengetahui bahwa di dalam seluruh Alkitab, baik kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, Tuhan Allah telah menyaksikan melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang kudus bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu adalah benar-benar nyata dan akan lebih nyata lagi kelak di masa yang akan datang. Contoh yang sangat kuat adalah Abraham, bapa semua orang beriman. Abraham, tokoh orang beriman dari masa perjanjian lama, begitu kokoh keyakinannya, ya, memegang keyakinannya tentang adanya masa depan dan kebangkitan orang mati.
Dia sangat percaya firman Tuhan. Ketika Tuhan Allah memerintahkan Abraham harus mempersembahkan anak tunggalnya, yaitu Ishak, untuk disembelih sebagai korban bakaran bagi Allah, ya, Abraham sendiri tidak menolak hal itu dilakukan. Meskipun ia dan istrinya Sarah sudah lama sekali menunggu kelahiran anak satu-satunya Ishak, ya. Alkitab menyaksikan keyakinan Abraham demikian, saudara-saudara. Coba kita buka di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham orang yang sangat dibenarkan Allah karena iman itu, meskipun sebelum melihat, namun ia percaya akan adanya masa depan kebangkitan orang-orang kudus milik Allah. Demikian juga dengan Daud, raja kedua orang Israel. Ia sangat menaruh harapannya akan kemurahan hati Tuhan, bahwa dirinya suatu saat akan benar-benar bangkit. Ya, coba kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, ada sukacita berlimpah-limpah, di tanganmu ada hikmat senantiasa. Jadi, baik Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan tokoh-tokoh iman perjanjian lama lainnya yang juga disebut sebagai bapak orang beriman, dan mereka adalah bagian dari panutan orang-orang percaya atas keteladanan hidup mereka dulu, namun tetap berpengaruh hingga sekarang maupun yang akan datang. Ya, saudara. Semuanya karena terhubung dengan adanya kepastian pengharapan masa depan kebangkitan orang mati bila sudah tiba hal itu terjadi di masa yang akan datang. Namun perlu juga kita tambahkan di sini fakta-fakta mujizat kebangkitan orang mati yang sudah pernah terjadi yang dicatat di dalam Alkitab, antara lain dalam Matius pasal 9, seorang anak perempuan dari yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Waktu itu telah meninggal dunia, namun dibangkitkan oleh Yesus sehingga ia hidup kembali dan dapat berkumpul hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Demikian juga Lazarus, saudara dari Marta, dalam Yohanes pasal 11 kita bisa baca, Yesus bangkitkan dia, meskipun Lazarus itu sudah 4 hari sudah jadi almarhum dan dikuburkan, tetapi Tuhan Yesus datang membangkitkan dia sehingga hidup kembali dan berkumpul bahagia bersama dengan keluarganya. Tetapi meskipun anak perempuan Yairus, Lazarus, dan beberapa yang lainnya telah pernah mengalami kebangkitan tubuh yang sementara, sebab mereka dibangkitkan waktu itu dan akhirnya mengalami kematian kembali secara fisik, namun setidaknya hal itu telah membuktikan, ya, dan itu sudah dibuktikan oleh Alkitab bahwa kebenaran ajaran tentang kebangkitan orang mati itu adalah benar-benar terjadi dalam sejarah manusia dan sesuai dengan perkataan Allah sendiri, ya. Sehingga mereka yang meragukan doktrin Alkitab tentang kebangkitan tubuh orang mati adalah sebetulnya golongan yang keyakinannya pasti dibangun benar-benar itu telah menyimpang dari dalam Alkitab, ya. Nah, jika demikian, Bapak Ibu Saudara, siapakah yang akan dibangkitkan? Nah, berikut ini akan saya jelaskan urutan peristiwa kebangkitan tubuh sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Kebangkitan tubuh yang pertama adalah kebangkitan yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri yang disebut sebagai
buah sulung kebangkitan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-12, 20, dan 23. Ya, 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya. Kemudian ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita tahu sebelumnya bahwa Paulus sudah mengingatkan kembali jemaat kudus Korintus tentang hal pokok yang sangat mendasar dalam iman Kristen yang sejati di ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4, ya. Bahwa ia sebenarnya telah cukup lama dan sejak semula ia memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada mereka. Dengan inti pemberitaannya ialah Yesus Kristus telah mati untuk menghapus segala dosa manusia, segala dosa kita, sekali untuk selama-lamanya. Dan bahwa Yesus juga telah dibangkitkan dari antara orang mati, bangkit pada hari yang ketiga, sehingga ia kini hidup. Yesus hidup untuk selamanya dan tidak akan pernah mati lagi. Namun jauh sebelum Paulus diselamatkan, yaitu sebelum Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga menampakkan dirinya kepada Paulus, ia sendiri pada masa pelayanannya di bumi telah memberitahukan kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali secara berturut-turut tentang kematian dan kebangkitannya ini. Ya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Antara lain dalam Matius pasal 16, pasal 17, dan pasal 20. Tetapi ada hal yang sangat penting kita perhatikan di sini, bahwa yang menyatakan Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung kebangkitan tubuh adalah Rasul Paulus yang kepadanya Tuhan Yesus telah menampakkan diri langsung dari sorga. Seperti yang sudah kita baca dan dengar tadi, dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa ada begitu banyak, ya, ada begitu banyak saksi mata, saudara. Bahkan lebih dari 500-an saksi mata yang melihat langsung Yesus setelah bangkit dari kubur, yaitu dari antara orang-orang mati dengan mengenakan tubuh kemuliaannya. Sehingga kebangkitan Yesus Kristus inilah sebagai buah sulung kebangkitan tubuh manusia yang benar-benar nyata, menjadi yang pertama dan yang sekaligus menjadi dasar dari semua kebangkitan tubuh orang-orang percaya. Yaitu semua kita, orang-orang kudusnya, saat tibanya hari kebangkitan itu pada masa yang akan datang. Ya. Nah, maka tidak heran jika Paulus menegur keras jemaat Korintus. Sebab apa? Sebab di antara mereka masih ada saja yang meragukan tentang kebenaran ajaran dan fakta kebangkitan tubuh yang akan datang. Mereka yang meragukan kebenaran kebangkitan yang akan datang tersebut telah terpengaruh oleh ajaran yang sesat. Bagaimana kita bisa mengetahui hal itu, saudara? Faktanya ialah bahwa Yesus sendiri telah bangkit dari kematian untuk membuktikan apa yang sebelumnya telah dikatakan adalah benar, dan untuk membuktikan pengharapan semua orang yang percaya kepadanya adalah benar. Paulus juga sudah mengajarkan hal itu kepada mereka, tetapi sebagian dari mereka ada yang tidak berpegang teguh pada kebenaran. Dan bahkan di ayatnya yang ke-17 1 Korintus pasal 15 dikatakan begini, Paulus telah menyampaikan sebuah argumen yang sangat kuat tentang hubungan pengharapan orang-orang percaya yang melekat dan bahkan menyatu dengan fakta kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi bahwa fakta kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah dasar sepenuhnya pengampunan atas segala dosa dan segala kesalahan kita, adalah juga merupakan sekaligus fakta kebenaran yang menjamin 100% bahwa kita pun orang-orang kudusnya akan mengalami kebangkitan tubuh di masa yang akan datang sesuai dengan rencana dan program Allah yang telah ditetapkannya. Jadi, telah jelas urutan kebangkitan tubuh. Yang pertama ialah kebangkitan tubuh Yesus Kristus dari antara orang mati,
yang sudah terlaksana, sudah berlangsung sejak 2000 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya barulah peristiwa kebangkitan tubuh orang-orang percaya, yaitu semua milik Kristus untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Puji Tuhan. Kemudian kebangkitan tubuh dalam urutan yang kedua ialah kebangkitan orang-orang percaya dalam dispensasi anugerah atau kasih karunia saat ini. Kebangkitan urutan kedua dikatakan juga sebagai kebangkitan rahasia. Mengapa dikatakan kebangkitan rahasia? Karena ini adalah khusus kebangkitan tubuh yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya, yang tergabung dalam program Allah untuk gerejanya saat ini, yaitu tubuh Kristus. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayatnya ke-53 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, maka pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan lebih dahulu bangkit dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Rasul Paulus yang telah dipilih oleh Tuhan Allah untuk menuntun semua bangsa lain untuk memenuhi harapan janji firman Allah sesuai dengan program untuk gerejanya saat ini, yaitu tubuh Kristus. Di ayat 51 tadi katakan bahwa aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Atau dalam Alkitab versi King James Version dikatakan I show you a mystery. Artinya aku menunjukkan kepadamu sebuah misteri atau rahasia. Rahasia apa? Ya, sebuah rahasia kehendak Allah tentang peristiwa pengubahan tubuh dan kebangkitan orang-orang percaya atau orang-orang kudusnya pada suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Bahwa ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan sebelum terjadinya masa sengsara di bumi ini kelak, dan sebelum kedatangannya yang kedua kali, maka akan terlebih dahulu terjadi peristiwa kebangkitan rahasia orang-orang percaya milik Tuhan, yaitu gereja tubuh Kristus yang akan ditempatkan di atas, yaitu di sorga, bukan di bawah, yaitu di bumi. Kebangkitan rahasia ini menjadi sangat-sangat penting kita pahami manakala kita tiba pada suatu perenungan yang mendalam akan makna keselamatan kekal yang telah kita miliki saat ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yaitu betapa sukacitanya kita mengetahui bahwa karena Allah telah menjamin 100% hidup kita pasti diselamatkan ke sorga, dan pengharapan yang penuh bahagia ini akan diwujudkan dan benar-benar nyata dalam Tuhan, menjadi sebuah pengalaman kita bersama yang sangat luar biasa ketika saatnya nanti pada hari kebangkitan tubuh kita tiba. Dan peristiwa kebangkitan tersebut adalah merupakan rahasia yang tidak dicampurkan dengan program, yang tidak boleh dicampurkan dengan program Allah yang lainnya. Bagi kita yang percaya saat ini, inilah kebangkitan tubuh yang sangat istimewa dan sumber sukacita kita untuk selamanya, sebagai wujud dari yang kita terima sebagai anugerah atau kasih karunia yang telah kita nikmati sejak saat ini. Sebab dikatakan tadi bahwa oleh firman Tuhan bahwa pada saat kebangkitan rahasia itu terlaksana, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, yaitu kita, tubuh Kristus, bahwa kita nanti orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus saat ini ternyata tidak semuanya akan mengalami kematian. Artinya tidak semua orang percaya atau orang kudus akan mengalami kematian seperti kematian tubuh manusia pada umumnya yang dikuburkan dan kembali ke tanah. Tetapi kita semuanya saat itu akan diubah oleh kuasa Tuhan Yesus secara ajaib. Lalu dengan sekejap mata langsung kita melihat diri kita telah mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan, tubuh surgawi yang sifatnya kekal abadi, sama seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang telah dipermuliakan di sorga saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Maka dengan kerinduan yang sangat besar, mari kita lihat lagi firman Tuhan tentang kebangkitan kita yang rahasia ini di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. 1
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kita lanjutkan ayat 16 sampai ayatnya ke-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Inilah cara Allah mengumpulkan kita kembali bersama-sama dengan Yesus dan semua orang-orang percaya atau orang-orang kudus dalam program kasih karunia Allah, yaitu tubuh Kristus yang akan ditempatkan di atas, yaitu di sorga. Sekali lagi bukan di bumi, ya. Cara Allah mengumpulkan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus ini tidak sama dengan cara Tuhan mengumpulkan orang-orang percaya dari bangsa-bangsa pilihannya, yaitu Israel, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab dengan jelas sekali Rasul Paulus, ya, Rasul kita bangsa lain telah menyampaikan bahwa kedatangan Tuhan untuk membangkitkan tubuh kita adalah kedatangan yang sifatnya rahasia, yaitu pada saat kedatangannya di awan-awan, di mana Tuhan Yesus tidak sampai menginjakkan kakinya di bumi ini, melainkan Dia hanya, ya, tanda kutip, standby di awan-awan. Lalu kita anak-anaknya yang telah mengenakan tubuh kebangkitan sorgawi, saat itu langsung kita diangkat menyongsong Tuhan Yesus dan bertemu dengan Dia di angkasa. Ya, sekali lagi kita bertemu dengan Tuhan di angkasa, di atas, bukan bertemu di bawah atau di bumi ini. Tentu peristiwa ini sangat berbeda dengan pengharapan umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab mereka bukan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, tetapi mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias kedua kalinya turun sampai ke bumi ini. Persisnya dikatakan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun dan akan memerintah sebagai raja di atas segala raja, berkedudukan di Yerusalem, dan kerajaan sorga didirikannya di tengah-tengah bangsa pilihannya, yaitu di tanah perjanjian Yerusalem, sesuai dengan janji nubuatan nabi-nabinya Allah yang kudus, dan itu semua bagi mereka, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat urutan yang ketiga, kebangkitan tubuh manusia, yaitu kebangkitan kelompok orang-orang percaya sesuai dengan program nubuatan Allah kepada umatnya Israel. Seperti tadi telah kita singgung bahwa program Allah untuk umat pilihannya, yaitu kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah telah ditetapkan oleh Allah untuk menantikan kedatangan Yesus, yaitu Mesias yang kedua kali di bumi. Itu berarti kedatangan kedua kali ini nanti terjadi sesudah pengangkatan kita di awan-awan atau sesudah kedatangan rahasia yang biasa disebut rapture, dan tentu saja juga sesudah masa sengsara besar di bumi setelah selesai sesuai dengan urutan rencana dan program Tuhan, ya. Nah, untuk itu mari kita baca dulu dari firman Tuhan Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai 28. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Di sini Rasul Paulus jelas sekali membedakan prediksi peristiwa sebagai akhir dari masa depan gereja tubuh Kristus dan prediksi awal penyelamatan atau pemulihan kembali masa depan daripada bangsa Israel di bumi. Pertama-tama dikatakan tadi bahwa haruslah penuh
terlebih dahulu jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan telah masuk dari bangsa-bangsa lain yang saat ini masuk ke dalam gereja, yaitu tubuh Kristus. Lalu saat itu terjadilah pengangkatan di awan-awan atau rapture. Kemudian setelah rapture selesai, Tuhan Yesus akan berurusan kembali dengan umat pilihannya. Dan saat itulah dimulai lagi program penyelamatan bagi bangsa Israel sesuai dengan janji nubuatan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lagi dalam Wahyu pasal 20, firman Tuhan, Wahyu pasal 20 ayatnya yang keempat sampai ayat 5, dikatakan demikian. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah bersama raja, bersama-sama dengan Kristus. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang berbahagia pada kebangkitan yang pertama. Tentu saja ini bukan berbicara kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan dalam urutan yang pertama sebagai buah sulung. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Dan juga ini bukan berbicara tentang kebangkitan rahasia untuk gereja tubuh Kristus saat ini. Melainkan ini berbicara tentang kebangkitan yang pertama yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 20 ini adalah sebagai kebangkitan orang-orang percaya sesuai dengan nubuatan bagi umat pilihannya, yaitu Israel. Ya. Bagaimana kita tahu hal itu? Dengan mudah saja, Bapak Ibu Saudara. Kitab Wahyu adalah kitab kebenaran yang menjelaskan tentang penggenapan nubuatan perjanjian lama dan perjanjian baru tentang persiapan masa depan pemulihan umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah, suatu umat imamat yang rajani di bumi ini. Kitab Wahyu adalah visi Allah yang diterima oleh Rasul Yohanes untuk memberikan gambaran seperti apa nantinya bangsa pilihan itu dapat dipulihkan kembali lewat sebuah peristiwa yang sangat mengerikan terjadi di atas bumi ini, di mana Yesus sendiri dulu telah menubuatkan juga hal ini sebagai sebuah hukuman siksaan yang dahsyat, masa sengsara besar atau tribulasi di muka bumi ini. Saat itu di bawah pemerintahan antikristus yang sangat kejam, di mana tangan Tuhan saat itu terulur akan memukul keras dengan murkanya terhadap sisa dari umat pilihan pada saat itu, dengan membiarkan mereka menghadapi berbagai macam penderitaan yang luar biasa beratnya melalui tangan antikristus dan para pengikutnya. Sehingga bangsa Israel waktu itu akhirnya akan tersadar dan mencari wajah Tuhan, lalu mereka bertobat dan berseru-seru dalam kesakitan dan penderitaan mereka berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mereka kembali tersadar dan percaya, lalu menyambut kedatangan Mesias ke bumi ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat Raja Israel yang dulu mereka salibkan. Hal ini harus terjadi karena ini disebut sebagai kesusahan bagi Yakub sesuai dengan nubuatan Nabi dalam Yeremia pasal 30 ayat 7. Dikatakan Yeremia 30 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada tararannya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Maka di akhir masa sengsara besar di bumi waktu itu akan terjadi kebangkitan tubuh seluruh umat pilihan, yaitu Israel, dan seluruh orang yang percaya dalam zaman perjanjian lama semuanya akan bangkit. Menjelang mereka akan memasuki masa kerajaan 1000 tahun di bumi, memerintah bersama dengan Mesias sesuai dengan nubuatan perjanjian lama dan juga di perjanjian baru.
Peristiwa kebangkitan tubuh orang-orang kudus ini jugalah yang dimaksudkan oleh Rasul Matius, ya. Ketika ia menuliskannya dalam Matius pasalnya yang ke-27, kita lihat firman Tuhan. Ayatnya yang ke-51 sampai ayat 53. Dikatakan demikian. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Banyak penafsir Alkitab yang bingung memahami siapa mereka yang meninggal dan bangkit keluar dari kubur dalam ayat ini. Dan yang di kota kudus mana mereka menampakkan diri waktu itu. Dan kapan hal itu terjadi, ya. Karena para penafsir itu tidak bisa menemukan jawaban yang pasti, akhirnya mereka terpaksa mengatakan, oh iya, ya, waktu itu sesudah Yesus bangkit, banyak orang kudus yang telah dikubur di sekitar Yerusalem, mereka bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, penafsiran seperti itu adalah karangan manusia saja, bukan perkataan Alkitab sebagai kebenaran firman Allah yang dibagi dengan tepat, yaitu dengan cara RDWT, rightly dividing the word of truth, membagi firman kebenaran dengan tepat. Kalimat dan sesudah kebangkitan Yesus bukan berarti pasti ada orang-orang yang bangkit terjadi pada masa rentang waktu selama 40 hari Yesus ada di bumi ini. Karena di bagian ayatnya yang ke-52 itu dikatakan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Siapa mereka yang bangkit dari kubur itu? Tidak disebutkan. Ya. Coba bandingkan dengan kebangkitan orang-orang mati pada zaman Yesus di bumi, ketika Yesus melayani di bumi, juga pada zaman nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Selalu nama-nama mereka yang dibangkitkan itu disebutkan dan tidak pernah dikatakan banyak. Yang dibangkitkan melainkan hanya beberapa orang tertentu saja. Setidaknya hanya ada tercatat 7, ya, 7 orang saja yang pernah dibangkitkan, yaitu yang pertama anak janda Sarfat yang dibangkitkan oleh Nabi Elia, yang kedua anak perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Nabi Elisa, yang ketiga anak perempuan Yairus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, kemudian anak janda di daerah Nain oleh Tuhan Yesus juga dibangkitkan, Lazarus, saudara Marta, oleh Tuhan Yesus juga dibangkitkan, Tabita atau Dorcas oleh Petrus, dan Eutikus dibangkitkan oleh Rasul Paulus. Itu yang dicatat di dalam Alkitab yang pernah bangkit sementara dari kematian dan yang akhirnya mati lagi secara fisik, ya. Jadi tidak ada catatan firman mengatakan ada banyak yang bangkit dari antara orang mati dan di dalam sejarah. Apalagi pada zaman Yesus masih hidup di bumi ini. Itu tidak pernah terjadi, ya. Di samping itu, semua yang pernah dibangkitkan itu masih memiliki tubuh yang real seperti mereka, ya, sebelum mereka bangkit. Tubuh real sebelum mereka bangkit. Bukan mereka yang telah lama mati dan jasadnya membusuk atau terurai di dalam kuburan lalu mereka dibangkitkan oleh Yesus, ya. Nabi Elia, Elisa, Petrus, dan Paulus tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka kembalilah kepada Matius pasal 27 dan Wahyu pasal 20 tadi, bahwa hal yang paling masuk akal tentang kebangkitan orang-orang percaya atau orang-orang kudus dalam jumlah yang banyak ialah hanya terjadi pada 2 peristiwa kebangkitan yang akan datang, yaitu pada saat terjadi kebangkitan rahasia, yaitu kita, tubuh Kristus, ya, untuk menuju sorga di atas pada saat pengangkatan di awan-awan. Dan pada saat terjadinya kebangkitan umat pilihan yang kedua, yaitu bangsa Israel, di mana mereka akan berduyun-duyun dengan jumlah yang banyak orang-orang kudus, ya, masuk ke dalam Yerusalem. Di mana kebangkitan tubuh umat pilihan Allah, yaitu Israel, yang diselamatkan pada waktu itu akan terhimpun dalam 3 masa atau zaman, yaitu orang-orang Israel yang percaya pada masa perjanjian lama, orang-orang Israel yang percaya pada masa pelayanan Yesus di bumi, dan orang-orang Israel yang percaya pada masa sengsara besar di bumi.
mereka menuju masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun atau milenium Kristus. Ya. Jadi sekali lagi dipertegas lagi oleh firman Tuhan bahwa kebangkitan orang-orang Israel seperti Musa, Daud, nabi-nabi dan semua orang yang percaya pada masa perjanjian lama dan juga pada masa perjanjian baru adalah menjelang memasuki kerajaan 1000 tahun atau milenium Kristus. Seperti jauh-jauh sebelumnya telah dijanjikan oleh Yesus Mesias kepada ke-12 rasulnya waktu itu ketika menjawab pertanyaan Petrus tentang upah mengikut Yesus dalam Matius pasal 19. Kita baca firman Tuhan ayatnya yang ke-27 dan 28, demikian dikatakan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Dan janji Mesias ini juga sifatnya kekal dan terbukti akan digenapi di Yerusalem baru yang turun dari sorga setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun atau milenium Kristus. Ya. Mari kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21. Ya, saya akan bacakan mulai dari ayat 10 sampai 14, dikatakan demikian. "Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu." Ya. Nah, di sini muncul pertanyaan. Apakah nama Rasul Paulus akan ada tertulis di antara 12 rasul di Yerusalem baru untuk bangsa Israel itu? Tidak. Dari mana kita tahu? Karena Rasul Paulus telah berkata kepada jemaat kudus di Filipi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan juga dia katakan kepada jemaat kudus di Tesalonika, 1 Tesalonika 4 tadi dikatakan bahwa kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu berikut ini saya jelaskan kebangkitan terakhir, yaitu kebangkitan dalam urutan yang keempat, peristiwa tentang kebangkitan tubuh. Mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 20, ayatnya yang ke-5 dan 11-15 dikatakan demikian. "Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan yang pertama. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah yang disebut dengan kebangkitan zaman akhir. Ya, kebangkitan zaman akhir, yaitu kebangkitan manusia, orang fasik secara umum yang tidak menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena terbukti setelah mereka semua dihakimi, tidak ada lagi orang yang diselamatkan waktu itu.
Bagaimana kita tahu demikian, Bapak Ibu Saudara? Sebab di ayatnya yang ke-14 dan 15 tadi dikatakan secara spesifik bahwa semua manusia yang dihakimi saat itu dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Nah, inilah kesimpulan dari topik pembahasan kita kali ini tentang doktrin kebangkitan, ya. Bahwa di dalam Alkitab setidaknya ada 4 urutan kebangkitan tubuh. Satu di antaranya sudah terjadi, yaitu kebangkitan tubuh Kristus dari antara orang mati 2000 tahun yang lalu. Sudah terjadi sebagai dasar atau fondasi untuk 2 urutan kebangkitan orang-orang percaya yang masih menunggu akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu yang pertama kebangkitan rahasia atau kebangkitan kita sebagai gereja yang benar, yaitu gereja saat ini, yaitu tubuh Kristus. Yang kedua kebangkitan orang-orang kudus Israel rohani. Ya, sedangkan kebangkitan terakhir adalah kebangkitan bagi semua orang fasik atau yang tidak mengalami keselamatan atau mereka yang secara iman berada di luar Kristus. Jadi bagaimana? Apakah pengharapan Bapak Ibu Saudara masih menantikan kebangkitan hari terakhir? Seharusnya setelah mendengarkan penjelasan yang telah saya sampaikan dari firman Tuhan ini kepada kita, sudah Tuhan siapkan kebangkitan rahasia yang penuh berkat dan bahagia selamanya. Jadi kita bukan menantikan kebangkitan di zaman akhir, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pengharapan kebangkitan rahasia yang sungguh luar biasa, rahasia firman Tuhan yang membawa sukacita yang sangat besar kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memotivasi dan mendorong kami untuk senantiasa rindu mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai hari itu tiba, biarlah kami senantiasa melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dan sampai bertemu lagi di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Mamora. Terima kasih.